Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada matrikulasi kali ini kita akan belajar tentang kombinatorika. Kombinatorika ini kita pecah menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu kaidah penjajahan, kemudian kombinasi, permutasi, dan peluang. Untuk pertemuan pertama ini kita membahas tentang kaidah penjajahan dan kombinasi. Kaidah penjajahan di sini aturannya yaitu yang pertama, misal banyaknya cara kejadian pertama ada M, kemudian banyaknya cara pada kejadian kedua ini N. Berarti banyak semua penyelesaiannya adalah M kali N. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Fikri berangkat dari kota A menuju ke kota D, melalui kota B dan C. Jika banyaknya jalur dari A ke B adalah 10, jalur dari B ke C adalah 5, dan jalur dari C ke D adalah 2, berapa banyak jalur yang mungkin dilalui Fikri dari A ke D? Yang pertama, yang diketahui ini A ke B-nya ada 10, kemudian B ke C-nya ini ada 5, kemudian C ke D-nya ini ada 2, berarti banyaknya jalurnya adalah 10 kali 5 kali 2, yaitu 100 jalur. Kemudian contoh yang kedua yaitu, berapakah banyaknya susunan huruf sepatu agar tidak ada huruf hidup yang berurutan? Di sini ada dua alternatif. Alternatif pertama, karena ini ada 6 huruf, berarti kita bikin 6 kotak. Supaya tidak ada huruf hidup yang berurutan, berarti ini kita pasang selang-seling. Jadi misal pada kotak pertama ini vokal, kotak keduanya konsonan, ketiganya vokal, dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan pada kotak pertama. Di sini vokalnya ada 3 huruf. Berarti di sini bisa kita isi 3 kemungkinan. Konsonannya juga ada 3. Kemudian di sini vokal lagi. Di sini tadi ada 3 huruf, tapi kan di sini sudah kita isi 1. Berarti di sini tinggal 2. Kemudian konsonan di sini juga tinggal 2. Vokal di sini tadi ada 3, sudah diisi 1 pada kotak pertama dan 1 pada kotak 3. Berarti di sini nanti tinggal 1. Dan di sini juga 1. Jadi banyaknya susunan hurufnya kalau diawali dengan vokal, berarti 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 sama dengan 36. Kemudian alternatif kedua, kalau tadi kita awali dengan vokal, berarti kedua ini kita awali dengan konsonan. Dengan cara yang sama, kotak pertama ini kita isi 3, kemudian ini 2, ini 1, ini 2, ini 2, kemudian ini 1, dan terakhir 1. Jadi banyaknya susunannya kalau diawali dari konsonan, 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 sama dengan 36. Karena kalau diawali vokal 36, kalau diawali konsonan juga 36, berarti total semuanya 36 ditambah 36 yaitu 72. Kemudian contoh berikutnya. Terdapat bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tentukan banyaknya bilangan 4 digit yang habis dibagi 2. Karena di sini kita diminta 4 digit, berarti kita bikin 4 kotak. Kemudian ciri dari bilangan yang habis dibagi 2, kita lihat pada satuannya, dia harus genap.
Jadi bisa kita isi 2 atau 4 atau 6 atau 8. Berarti di sini kita isi 4 kemungkinan. Misal pada kotak keempat ini kita isi bilangan 4. Berarti pada kotak pertama ini bisa kita isi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 7 kemungkinan. 8 kemungkinan. Misal pada kotak pertama ini kita isi bilangan 9, berarti pada kotak kedua ini bisa kita isi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, berarti 7 kemungkinan. Misal pada kotak kedua ini kita isi bilangan 1, berarti pada kotak ketiga ini bisa kita isi bilangan 2, 3, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 6 kemungkinan. Jadi semuanya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 4, yaitu 1344. Materi berikutnya yaitu tentang kombinasi. Kombinasi ini ciri utamanya adalah tidak memperhatikan urutan. Misal yang pertama, jika pengambilan R elemen dari N elemen, ini kita menggunakan rumus N kombinasi R. N kombinasi R ini bisa kita jabarkan menjadi N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Kemudian, banyaknya jabat tangan yang dilakukan oleh N orang. Karena jabat tangan ini kan membutuhkan 2 orang. Berarti N kombinasi 2. Kemudian pada poin ketiga, banyaknya garis yang dapat dibentuk dari N titik yang tidak ada 3 titik yang segaris. Berarti N kombinasi karena untuk membentuk satu garis itu dibutuhkan 2 titik. Berarti N kombinasi 2. Kemudian penerapannya juga bisa pada banyaknya diagonal segi N. Nah ini sama seperti mencari banyaknya garis, berarti NC2 dikurangi garis tepinya, karena yang tepi kan bukan diagonal. Kalau segi N berarti di sini ada N garis, jadi N kombinasi 2 min N. Contoh pertama, dari 8 anak akan dipilih 2 anak. Berarti sebelum ke rumus kombinasi, kita perlu mengetahui simbol faktorial. N faktorial itu artinya 1 kali, misal N faktorial ini 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai N. Sedangkan kalau contoh 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Kalau di sini tadi ada 8 anak, berarti N-nya ada 8. Kemudian dipilih 2, berarti R-nya ada 2. Jadi N kombinasi R sama dengan 8 kombinasi 2. Rumusnya yaitu 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 min 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. 8 faktorial ini kita jabarkan jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 kali 1 kali 6 faktorial. 6 faktorialnya ini bisa kita coret, tinggal 8 kali 7 per 2, yaitu 28. Kemudian contoh yang kedua, jika ada 10 orang pada suatu perkumpulan, tentukan banyaknya jabat tangan. Berarti N-nya ini ada 10, karena untuk jabat tangan kita membutuhkan 2 orang, berarti R-nya 2. Berarti 10 kombinasi 2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 10 min 2 faktorial sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 8 faktorial. 10 faktorial ini kita uraikan menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per
2 kali 1 kali 8 faktorial. 8 faktorialnya bisa kita coret jadi 10 kali 9, 90. 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti 90 per 2 yaitu 45. Kemudian contoh yang ketiga. Terdapat 6 titik yang tidak ada 3 titik yang segaris. Banyaknya garis yang dapat dibentuk. Sama, berarti N-nya 6, R-nya 2. Karena untuk membuat garis kita membutuhkan minimal 2 titik. Berarti 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 6 min 2 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. 6 faktorialnya ini kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 faktorialnya ini 2 kali 1. 4 faktorialnya tetap. Kemudian 4 faktorialnya ini bisa kita coret. Berarti 6 kali 5 ini 30 per 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti hasilnya adalah 15. Contoh yang keempat. Tentukan banyaknya diagonal segi 6 beraturan. Berarti kita pakai N-nya tetap 6, R-nya 2. Berarti kita kurangin dengan N pada poin yang terakhir tadi. Berarti 6 kombinasi 2 dikurangi 6. Sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 6 min 2 faktorial. Kemudian ini kita kurangin dengan 6. Berarti 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial min 6. Dijabarkan 6 faktorialnya 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial kurangi 6. Ini 4 faktorialnya kita coret berarti 30 per 2 adalah 15. Kurangi 6 sama dengan 9. Berarti nanti ada 9 diagonal pada segi 6 beraturan. Itu tadi penjelasan tentang kaidah penjajahan dan kombinasi. Pada pertemuan berikutnya kita membahas tentang permutasi dan peluang. Agar kalian lebih memahami tentang kaidah penjajahan dan kombinasi, silakan dikerjakan tugas yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.